Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 216. Bisa jadi engkau menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik untukmu. Bisa jadi juga engkau tidak menyukai sesuatu, padahal itu baik untukmu. Kalian tidak mengetahuinya, sungguh Allah yang maha mengetahui segala sesuatunya. Gitu, Wid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita langsung saja sapa Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia ya Allah. Amin. Amin, Alhamdulillah. Sesuai dengan episode yang lalu, Ustadz, begitu banyak keinginan kita yang kita panjatkan kepada Allah. Tentunya tidak semua dikabulkan, dan bahkan bisa saja tidak ada yang dikabulkan. Bagaimana kita harus bersikap, Ustadz? Iya, dalam hidup ini ya, kita sering sekali lah, dalam setiap harinya kita selalu galau, bener gak? Mau ini, mau itu juga, mau ini, mau itu juga. Galau kita, keluar banyak maunya. Itu menunjukkan bahwa keinginan kita itu diakibatkan ketidaktahuan kita. Akibatnya sehingga kita galau. Ini mau, itu mau, ini mau, itu mau. Bayangin kalau kita kemudian menjadi sedih, menjadi patah hati, menjadi berputus asa kalau ada keinginan kita yang tidak tercapai. Ini. Padahal keinginan kita sendiri itu satu sama lainnya bertabrakan. Itu sebabnya kita seringkali dalam hidup itu galau, bingung mau milih yang mana, yang ini atau yang itu, yang ini, yang itu berada. Itu sebabnya Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 216 tadi, kadangkala apa-apa yang kita inginkan itu tidak baik buat diri kita. Dan apa-apa yang kita tidak inginkan itu sebetulnya itulah yang baik buat diri kita. Allah kemudian mengatakan, kita nggak ngerti sebetulnya apa yang terbaik buat diri kita. Sungguh Allah yang mengetahui segala sesuatunya. Nah, inilah sebetulnya ayat ini yang oleh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam. Kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Ibnu Athaillah. Beliau mengatakan, bisa jadi Allah memberimu suatu anugerah dan mencegahmu dari anugerah yang lain. Bisa jadi pula Allah mencegahmu dari suatu anugerah dan memberimu anugerah yang lain. Nah ini, kita nggak ngerti. Kita misalnya naksir cewek lah, mau nikah sama seorang wanita. Kita pikir itulah yang terbaik nih, idealnya begini, begitu, begini, begitu. Tapi Allah udah tahu ke depannya apa yang akan terjadi. Itu bukan jodoh kita, sehingga nggak tercapai. Cinta kita tidak berbalas, misalnya mereka. Bisa jadi juga kita tidak, kriteria kita nggak gitu tuh. Kita pengennya begini, begini, begini. Ternyata malah dapatnya, jatuh cintanya sampai yang lain gitu. Ini yang di dalam kitab Al-Hikam tersebut, bisa jadi Allah memberikan kita satu anugerah dan mencegah kita, menjauhkan kita dari anugerah yang lain. Bisa jadi juga Allah memberikan kita menjauhkan kita dari satu anugerah dan memberikan kita anugerah yang lain. Inilah kemudian yang oleh Ibnu Ajibah di dalam kitabnya Iqadul Himam, yang merupakan penjelasan dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam itu. Beliau ini mengibaratkan kita itu di dunia ini ibarat masuk ke sebuah jamuan makan malam, oke? Yang semua jenis makanannya tersedia di situ, tapi lampunya mati. Jadi anugerah Allah itu begitu banyak terhampar di dunia ini, dalam kehidupan ini. Tapi kita tidak tahu mana yang harus kita makan lebih dulu. Benar gak? Kita nggak tahu makanan yang mana yang cocok buat kita. Ini alergi gak nih? Kalau saya makan ini oke gak nih? Kalau ini kambuh gak mahnya? Nggak ngerti kita, benar gak? Nah, inilah Ibnu Ajibah mengatakan sebenarnya Allah itu menghamparkan begitu banyak anugerah kepada kita dalam kehidupan ini. Kemudian kita sendirilah kemudian yang bingung untuk memilih mana yang mau kita makan. Pernah gak sih kalau kita buka puasa, bener gak? Itu makanan terhidang, kalau di restoran Padang tuh banyak banget makanan terhidang. Sehingga kita sampai-sampai bingung mau makan yang mana. Dan setelah kita mulai makan, paling makan 2-3 jenis lauk, kita udah kenyang. Bener gak?
Ini yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah tadi. Bisa jadi Allah memberikan kita satu anugerah dan menjauhkan kita dari anugerah yang lain. Boleh jadi kita diberikan anugerah makan rendang, benar gak? Dan dijauhkan dari makan sate padangnya gitu dan sebagainya. Karena udah keburu kenyang, kita udah gak makan 2-3 lauk udah kenyang aja. Ibnu Ajibah kemudian masih dalam kitab yang sama, Iqadul Himam, mengatakan ketika Allah menjauhkan kita dari satu anugerah, dari satu keinginan kita untuk mendapatkan anugerah tersebut, itu bukan karena Allah tidak menginginkan kita mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan, kegembiraan dari mendapatkan anugerah tersebut, tapi karena cinta kasihnya Allah, karena pengetahuan Allah itu tidak baik buat kita lah, dihindarkan diri kita. Ibnu Ajibah mengatakan, ini ibaratkan anak kita mau makan suatu makanan yang beracun. Oke. Kemudian orang tuanya dengan tegas mencegah anak itu makan makanan yang beracun tersebut. Maka si anak akan nangis dan protes kepada orang tuanya mengapa dia dicegah untuk makan makanan tersebut. Tapi orang tuanya tetap saja dengan tegas melarang, menjauhkan makanan yang beracun tersebut dari anaknya. Nah ini. Bisa jadi kalau kita masih kecil tuh, kalau saya juga punya cucu yang kecil-kecil, kadang-kadang kalau dia lagi agak demam gitu, agak panas badannya, dia pikir untuk bisa nurunin temperatur badannya, nah itu kalau makan es krim jadi lebih enak, benar nggak? Padahal kita yang tahu bahwa kalau makan es krim malah nanti tenggorokannya, malah batuk-batuknya malah menjadi dan sebagainya. Inilah sebetulnya yang dalam kitab Iqadul Himam yang ditulis oleh Ibnu Ajibah yang merupakan penjelasan dari kitab Al-Hikam tadi yang menjelaskan bagaimana sebetulnya terbatasnya pengetahuan kita sebagai manusia tentang keinginan kita. Sering sekali kita sebetulnya galau karena tidak bisa menentukan mana pilihan yang mau kita ambil. Dalam keadaan itu pula lah misalnya di dalam Islam dikenal namanya sholat istikharah. Karena ketika kita galau, kita nggak tahu apa yang terbaik bagi kita, mana yang harus kita pilih, maka kita minta pertolongan dari Allah agar kita mendapatkan ketetapan, keyakinan dalam diri kita untuk memilih di antara pilihan-pilihan yang ada. Dengan demikian, maka sebetulnya bisa kita simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Ajibah dan apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah tersebut yang merupakan turunan dari Al-Baqarah 216 tadi, kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa tidak sepatutnya kita merasa kecewa, kita merasa menyesal, kita merasa putus asa kalau ada harapan kita yang tidak terpenuhi. Bukan Allah tidak mendengar doa kita. Allah mendengar doa kita dan mengabulkan doa kita dengan menjauhkan apa-apa yang kita minta dari Allah tersebut. Karena Allah tahu yang kita minta itu bukanlah sesuatu yang baik untuk diri kita. Gitu, Wid. Baik Ustadz, perumpamaan anak dengan orang tua itu kan perbandingan seperti kita dengan Allah ya Ustadz. Nah, apa boleh kita merengek-rengek dan menangis-nangis seperti itu Ustadz? Boleh. Itu kita udah bicarakan bahwa ada tingkatan-tingkatannya, benar gak? Kita bisa terus-terus, ya Allah kabulkan. Bahkan di dalam Islam nih ya, kita dibolehkan bernazar. Wahai Allah, kalau engkau kabulkan doaku yang itu, maka aku bernazar untuk memberi makan anak yatim 60 orang misalnya, untuk umroh, untuk apa, nama nazar. Nah, dalam ilmu tasawuf, bernazar seperti itu dianggap sebagai level yang rendah. Karena kita seakan-akan lebih tahu apa yang baik buat diri kita dibandingkan dengan Allah. Sehingga dalam ilmu tasawuf, nazar ini boleh, dalam Islam itu boleh. Bahkan kalau memang sudah terkabul apa yang dinazarkannya itu, wajib hukumnya untuk kita melaksanakan nazar tersebut. Benar gak? Tapi itu adalah level yang rendah. Karena itu tadi seakan-akan kita lebih tahu daripada Allah tentang apa yang terbaik untuk diri kita. Sehingga pada tingkatan yang lebih tinggi lagi, nanti kita udah pernah bahas sebetulnya, pada tingkatan yang lebih tinggi lagi, kita tidak lagi meminta apa yang terbaik buat diri kita, tapi kita berserah diri kepada Allah. Terserah engkau Allah apa yang terbaik untuk diriku. Wahai Allah, pilihkanlah apa yang terbaik untuk diriku. Itu level 2-nya. Baru level 3-nya, kita bahkan tidak punya keinginan apa-apa lagi. Terserah engkau ya Allah, udah gitu dah.
Bukan minta tolong pilihkan, punya pilihan A, B, C, mana yang terbaik untuk diriku kan gitu. Pada level yang ketiga kita bahkan tidak punya lagi keinginan, kita serahkan semuanya kepada kehendaknya Allah dan kita siap untuk redo, minta kepada Allah untuk diberikan kekuatan untuk bisa redo atas apapun kehendak Allah pada diri kita tersebut. Gitu, Fit. Baik Ustadz, setelah menangis dan berdoa, berapa lama kita harus bersabar menunggu Ustadz? Ini pertanyaan sejuta umat Ustadz. Allah punya kehendaknya sendiri. Kita misalnya ambil contoh ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita kalau udah levelnya ya, Rasulullah SAW itu merasa gundah. Kenapa gundah? Karena waktu itu kiblat umat Islam adalah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa itu, benar ya? Nah, ketika umat Islam waktu itu Rasulullah SAW sholat dan kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa itu dilecehkan, diketawain sama orang-orang Yahudi. Wah, orang Islam ini versi Yahudi yang versi terbaru dari Yahudi lah kira-kira gitu. Dileceh-lecehkan, diledek-ledek. Sehingga Rasulullah SAW tuh gundah dalam hatinya dan meminta kepada Allah agar kiblat umat Islam dipindahkan dari Baitul Maqdis, dari Masjidil Aqsa itu ke Masjidil Haram. Ya, kemudian Allah katakanlah di dalam Al-Quran tersebut, sungguh kami mengetahui betapa galaunya dalam diri Rasulullah SAW itu, sehingga kemudian Allah memerintahkan untuk memindahkan kiblat menghadap ke Masjidil Haram. Jadi permintaan itu wajar disampaikan. Dalam hal contoh yang kita sampaikan tadi, itu adalah permintaan buat meninggikan Islam sebetulnya. Rasulullah SAW itu supaya umat Islam nggak diejek-ejek terus sama orang Yahudi. Bahwa orang Islam ini cuma sekedar ngekor-ngekor orang Yahudi, sekte, salah satu sekte dari Yahudi yang gitulah kira-kira. Sedangkan kita biasanya yang kita nangis-nangis minta tolong sama Allah segala macam itu bukan untuk kepentingan orang banyak, untuk kepentingan diri kita. Jadi ya Allah tolong begini. Untuk kepentingan diri kita sendiri biasanya kita mintakan itu. Nah, itu terserah Allah. Kalau Allah dalam tulisannya di Lauhul Mahfuz itu telah menentukan bahwa apa yang kita minta itu adalah yang terbaik untuk diri kita, maka Allah akan kabulkan doa kita tersebut. Tapi kalau apa yang kita minta tersebut tidak baik untuk diri kita, maka Allah akan jauhkan hal itu dari diri kita. Di samping kita juga tahu bahwa doa yang terus-menerus, nangis-nangis dan sebagainya itu merupakan salah satu dalam sebuah hadis disebutkan, ini merupakan caranya Allah menyediakan wadah kepada kita untuk bisa lebih dekat kepada Allah. Karena Allah bilang, biarkan saja aku rindu mendengar namaku dipanggil-panggil oleh hambaku itu. Gitu, Fit. Masya Allah, baik sekali Ustadz. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.